Oke, kita bahas lagi. Organisasi kampus itu worth it nggak sih buat diikutin? Nggak, lu mending kerja di luar jadi IO, event organizer. Ya, jangan organisasi kampus itu IO tidak dibayar. Setuju. Oke. Iya. Jangan lupa makan Snickers ya guys. Snickers jangan lupa endorse Aca. Karena Aca selalu makan Snickers. Pacar Aca juga sih. Oke. Kita lanjut ke ceritanya. Enggak, kita lanjut ke diskusinya. Ini cuma diskusi, kalian nanti juga bisa diskusi di kolom komentar gitu ya, tentang statement aku atau apa yang kalian rasain tentang organisasi kampus. Nah, lanjut tentang statement yang tadi. Sebenarnya gini, di video sebelumnya aku bilang kalau misalkan organisasi kampus itu ya bukan cocok nggak cocok gitu ya, dan itu pilihan kalian gitu. Kalau dan kalian harus bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau misalkan emang itu bukan tempat yang cocok buat kalian sesuai dengan kebutuhan kalian, udah jangan masuk di sana gitu. Tapi kalau iya itu cocok gitu dengan kebutuhan kalian, ya udah kalian masuk sana. Yang aku dapetin dari organisasi kampus ya, emang sih bukan untuk mendapatkan penghasilan gitu, bukan, enggak. Aku jadi IO, aku jadi IO gitu di sana. Dan pelajaran yang bisa aku ambil dari organisasi kampus itu, dimana aku bisa menambah relasi aku gitu. Dan aku milah-milah orang juga nih, mana yang bisa jadi relasi aku ke depannya sepanjang kebutuhan aku gitu ya, dan mana relasi yang benar-benar gak bisa nih udah sampai sini aja gitu kita berteman ya gitu ya, langsung aku cut off, udah lo gak bisa gitu berteman sama gue gitu untuk kedepannya lagi. Nah di sini kalian dalam suatu organisasi itu bakal ketemu banyak orang dengan dari berbagai macam latar belakang yang kalian gak pernah expect gitu sebelumnya, entah di organisasi kampus ini ya guys ya. Karena anggap gini, suatu perusahaan itu juga organisasi gitu. Bedanya suatu perusahaan ya itu menghasilkan gitu ya, ini kita juga menghasilkan ilmu buat emang mereka yang targetnya tepat gitu untuk mendapatkan ilmu di sana, bukan bukan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beda gitu ya. Nah, kampus gitu, organisasi kampus, selain pertemanan yang bisa kalian dapetin gitu ya, dan gimana cara kalian memfilternya orang-orangnya gitu, kalian dari organisasi kampus juga bisa dapetin ilmu yang di video sebelumnya aku udah sempat singgung gitu ya. Kalian bisa belajar gimana caranya membuat pitch deck gitu. Kalau kalian ada di bagian marketing gitu ya, di dalam suatu event, kalian bisa belajar gimana cara membuat pitch deck, membuat proposal gitu ya, untuk disampaikan ketika kalian ingin mendapatkan suatu sponsorship kayak gitu. Yang kedua itu komunikasi internal, komunikasi eksternal, itu yang aku dapetin. Karena aku ini ikut ke dalam komunikasi dua arah sebenarnya saat itu. Aku komunikasi ke internalku juga gitu ya, dan aku berurusan sama orang luar juga gitu dulu tuh. Jadi aku bisa mendapatkan dari organisasi itu ilmu komunikasi dua arah gitu, gimana caraku mengorganisirnya. Lalu kedua, aku juga mendapatkan ilmu untuk
memasarkan, menjual gitu. Selain dari proposal ini ya, selain dari proposal dan pitch deck gitu, aku mendapatkan ilmu untuk memasarkan, menjual gitu ya, yang memang sesuai gitu targetnya dengan event yang akan aku buat gitu. Dan juga aku belajar nih, oke, mungkin kalau misalkan di organisasinya time beneran gitu ya, aku nggak bilang organisasi kampus itu bohongan gitu ya, enggak, bukan itu maksudnya, tapi suatu organisasi gitu yang belum ada penghasilan buat aku ya belum terjun secara nyata gitu untuk menghasilkan, walaupun ada sponsorship ya namanya gitu. Kita masih belajar untuk mencari target atau audience gitu ya, yang pas gitu untuk eventnya. Selain audience juga speaker gitu ya, itu ilmu yang didapetin lainnya gitu untuk masalah kalian belajar untuk mendapatkan ilmu targeting gitu. Terus yang terakhir ya buat aku dari organisasi kampus gitu ya, aku bisa dapetin ilmu untuk bekerja sama dan ilmu leadership gitu. Ilmu leadership ini bukan yang kalau kita tahu FGD gitu ya, bukan FGD gitu bentuknya. Maksudnya bukan hanya berpaku pada satu pemimpin gitu, enggak. Jadi siapapun dia bisa mimpin, walaupun ada nih satu orang yang sebagai decision maker gitu, pembuat keputusan akhir gitu. Terus kalau kalian misalkan ada pertanyaan terkait, oke, lo kan dapat ilmu ini nih gitu kan, ilmu ini dari organisasi kampus, nah itu bisa nggak dipakai gitu ketika ngelamar pekerjaan? Gak bisa guys, itu nggak bisa dipakai buat ngelamar pekerjaan sesuai bidang yang kalian, misalkan kayak aku programmer gitu, aku nggak bisa pakai landasan organisasi kampus untuk ngelamar pekerjaan sebagai seorang programmer gitu, enggak. Kalau kalian mau ya, kalian harus lihat dulu bidangnya apa, posisinya apa gitu ya, yang sesuai dengan ilmu yang kalian dapetin dalam organisasi kampus ini gitu. Nah di SMA pun juga ada sih organisasi ya yang ngebentuk event gitu kan, ada acara-acara biasanya pensi kan dari kampus yang datengin band ataupun penyanyi gitu ya, kalau kalian masih SMA nih kayak gitu, atau yang saat ini sekolahnya baru bisa sampai lulus SMA gitu. Nah itu pun juga nanemin ilmu-ilmu yang tadi gitu, kalian dapetin ilmu-ilmu yang tadi yang aku sebutin kayak gitu. Tapi itu yang aku mau kasih tahu ke kalian, ya kalian gak bisa masukin organisasi kampus ini sebanyak itu, apapun itu di dalam CV kalian. Ini pasti akan ditanyakan, ini relate gak sama pekerjaan yang akan kamu ambil, atau role atau posisi yang akan kamu ambil kayak gitu. Jadi kamu benar-benar harus, kalau bisa dibilang bisa atau enggak, itu depends on the case gitu, depends pada case-nya seperti apa kayak gitu guys, kalau untuk ngelamar pekerjaan. Oke, sampai situ dulu guys, kita lanjut nanti di video berikutnya. Mungkin besok aku akan buat video lainnya, udah kayaknya aku stop bahas tentang organisasi kampus. Jangan lupa makan Snickers, enak banget, bikin mood booster juga. Bye bye.